kita akan lanjutkan materi manajemen logistik dan distribusi mengenai pembahasan dengan topik transportasi. Nah, berbicara tentang transportasi ini, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transportasi, karakteristik dari moda transportasi, dan hal-hal penting dalam manajemen arus barang atau distribusi. Nah, ke poin yang pertama, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi biaya transportasi. Ada beberapa pertanyaan ya kalau kita ingin mengetahui faktor-faktor. Yang pertama adalah bagaimana transportasi ini dihubungkan dengan produk. Bagaimana transportasi ini dihubungkan dengan pasar dan permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi selama proses penyiapan barang untuk perencanaan, pengiriman, hingga barang ini dikirim sampai ke tujuan. Nah, itu biasanya ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, ini sebenarnya permasalahannya ya case by case ya. Ada permasalahan yang besar, sedang maupun kecil ya. Kemudian ketiga hal ini khususnya mengenai produk, saya mungkin utarakan lebih dahulu bahwa karakteristik produk atau nilai suatu produk itu akan berpengaruh positif terhadap biaya transportasi. Mengapa demikian? Karena semakin besar nilai produk yang diangkut atau semakin besar nilai produk yang akan dikirim, maka tentu biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan barang dari titik A ke titik B juga ikut meningkat ya, maksudnya ikut menjadi besar biayanya. Kenapa seperti itu? Berhubungan dengan keamanan barang, berhubungan dengan proses pengepakan dan seterusnya, berhubungan dengan moda transportasi yang digunakan. Tentunya kalau bernilai tinggi atau barang tersebut bernilai tinggi, tentu ada tambahan biaya keamanan, kemudian juga mungkin moda transportasinya khusus ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perjalanan barang tersebut ke tempat tujuan. Kemudian juga mengenai pasar ya, dihubungkan dengan biaya transportasi juga berhubungan erat ya. Ketika misalnya di pasarnya terlalu menyebar. Nah, ini tentu membutuhkan juga biaya untuk untuk memenuhi pasar-pasar tersebut ya, atau memenuhi lokasi-lokasi pasar tersebut. Jadi nanti akan kita coba urai dalam slide-slide berikutnya. Kemudian saya ulang sekali lagi, yang poin ketiga ini adalah permasalahan atau isu yang dihadapi dalam transportasi ya. Isu-isu lain selain produk dan pasar itu biasanya isu-isu yang berkaitan dengan pribadi supir ya. Ya, tentunya kalau supir kelelahan, dia butuh istirahat selama perjalanan. Jadi kalau tidak ada standarisasi berapa waktu yang diberikan kepada mereka untuk istirahat oleh perusahaan, ini juga bisa jadi masalah. Mungkin kita bisa lihat kalau di daerah kita di Sulawesi ya, bisa jadi ada truk yang bermalam mungkin di suatu rumah makan
atau di suatu tempat peristirahatan itu lebih dari 1 hari. Atau mungkin ada yang 3 hari. Maksud saya membutuhkan waktu 3 hari untuk recovery dalam melanjutkan pendistribusian barang. Nah, ini semua hal-hal kecil tetapi besar pengaruhnya. Belum lagi mungkin kecelakaan atau kerusakan di dalam perjalanan. Ini juga menjadi salah satu perhatian, atau maksud saya menjadi permasalahan yang harus diperhatikan di dalam merencanakan transportasi atau distribusi barang. Nah, ini sudah saya sebutkan, saya sudah uraikan tadi, ya, bahwa biaya transportasi dihubungkan dengan produk itu diukur dengan densitasnya, ukuran volume dari barang tersebut, stowability, ukuran bentuk dari barang, mudah atau tidaknya dalam proses pembongkaran, dan liability, nilai suatu barang. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, jadi adalah 4 hal pokok kurang lebih mengapa biaya transportasi itu kadang tinggi, ya. Jadi dilihat dari densitasnya yang berkaitan dengan ukuran, stowability, mudah atau tidaknya dalam proses bongkar muat, dan liability atau nilai suatu barang yang diangkut dan didistribusikan. Kemudian berhubungan dengan pasar, ya. Nah, jika berhubungan dengan pasar, biaya transportasi ini bisa juga ikut meningkat atau trennya positif biayanya, dan hal-hal yang atau alasan yang mendasari hal tersebut adalah tingkat persaingan, intermoda transportasi, kemudian lokasi pasar yang saya sudah sampaikan di awal, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, keseimbangan atau ketidakseimbangan arus barang di suatu pasar, adanya produk musiman, dan produk akan dikirim di dalam negeri atau di luar negeri. Ini beberapa alasan, ya, sehingga biaya transportasi itu cukup besar. Kemudian hal-hal lain atau isu-isu lain yang mempengaruhi biaya transportasi adalah adanya free on board, kemudian delivered pricing, quality discount, allowances, categories of rate, ya, dan rate bureau. Jadi ini semua merupakan hal-hal yang mempengaruhi biaya transportasi. Oke. Kemudian karakteristik, ya. Karakteristik armada transportasi yang akan saya jelaskan pertama ini adalah angkutan yang berkaitan dengan angkutan darat juga, ya. Salah satu bagian dari moda transportasi angkutan darat yaitu truk. Truk ini memiliki beberapa karakteristik, ya. Kecepatan, ya. Pengiriman barang bisa lebih baik kalau menggunakan truk dibandingkan dengan angkutan laut, misalnya ferry, ya. Kemudian kereta api dan pesawat, ya. Kalau khususnya berbicara di daratan, ya, point to point di daratan atau lokasi A ke lokasi B di daratan. Jadi speed atau kecepatan truk ini lebih baik, ya. Nah, tentunya kalau dibandingkan dengan tadi yang saya bilang udara, tentu udara lebih cepat, ya. Tapi kalau ini di darat, truk ini bisa lebih menjadi pilihan yang pilihan yang terbaik juga, khususnya kalau ingin mengirimkan barang door to door misalnya, ya. Kemudian tidak membutuhkan terminal untuk bongkar muat barang seperti kereta api misalnya. Nah, kalau kereta api kan harus ada stasiunnya atau harus ada pemberhentiannya, yang mana di pemberhentian itulah akan dilakukan pembongkaran. Sementara kalau truk kelebihannya adalah dia lebih fleksibel, bisa mengirimkan barang dari satu pintu ke pintu yang lain, ya. Nah, kalau yang ini
dari pintu ke pintu ini tidak terbantahkan ya. Anda mungkin pernah melihat secara langsung bagaimana fungsi truk mengantar barang dari titik atau dari pintu A ke pintu B ya. Nah, ini adalah contoh beberapa karakteristik truk ya. Kalau kita lihat ada beragam jenis truk yang umumnya digunakan oleh perusahaan logistik dan masing-masing memiliki beberapa kelebihan dilihat dari sisi fleksibilitas, maksudnya kontainernya ini bisa dilepas ya, kemudian nanti akan datang diambil kembali oleh perusahaan logistik. Kalau berbicara tentang itu, saya kira semua sudah pernah melihat ya bagaimana penggunaan truk tipe less truck load ya. Kemudian berbicara tentang transportasi, ini ada beberapa kondisi yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah geografi. Nah, ini tambahan ya dari yang awal-awal tadi. Geografi ini faktornya ya distance, physiography, accessibility ya. Contohnya adalah pengiriman antara India dan Bangladesh dibandingkan dengan pengiriman antara India dan Amerika ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana pengiriman antar region ya, antar benua. Oke. Kemudian kondisi berikutnya adalah tipe produk. Ini juga tadi sudah kita bahas di slide awal. Kemudian ada economies of scale ya. Jadi ukuran daripada barang yang dikirim ya, shipment size. Ini berpengaruh besar terhadap pengiriman atau transportasi barang. Kemudian ada namanya kondisi trade imbalance, empty travel. Antara contohnya di sini adalah China dan Amerika. Ya. Jadi ada terjadi kondisi di mana ketidakseimbangan perdagangan. Maksudnya di sini adalah produk Cina dikirim ke Amerika dengan menggunakan kapal atau mungkin pesawat, tergantung dari nilai barang. Kemudian ketika pulang kembali ke Cina, kapalnya ini tidak ada atau kurang barang yang ada di atas kapal. Ini maksudnya. Jadi terjadi perdagangan yang tidak seimbang gitu. Padahal idealnya adalah kapal dari Cina datang ke Amerika full full capacity ya, sebaiknya juga pulang dari Amerika ke Cina itu juga full capacity agar betul-betul penggunaan daripada kapal tersebut bisa lebih optimal. Ini sekali lagi case by case ya. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur ya, maksud saya. Jadi infrastruktur ini juga sangat mempengaruhi adanya hubungan, misalnya ya, adanya hubungan konektivitas antara Surabaya ke Jakarta melalui kereta. Ya, kita semua tahu kalau kereta lewat itu yang lain pada mengalah ya. Itulah kelebihannya kalau kereta. Dibandingkan dengan truk harus mengikuti lampu merah misalnya. Ya, harus stop. Tidak boleh truk itu seenaknya melaju. Beda kalau kereta ya. Kalau kereta semua kendaraan lain selain kereta itu mengalah, memberikan jalan kepada kereta. Nah, inilah salah satu kelebihan kereta karena juga jalurnya ya tentunya
umumnya ya, jalur kereta api itu lurus, tidak berbelok-belok. Nah, inilah juga merupakan salah satu kelebihan dari kereta. Nah, ketersediaan infrastruktur, misalnya pelabuhan, kemudian tempat semacam hub penyimpanan barang kontainer antar provinsi, ya, antar kabupaten misalnya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kelancaran, ya, khususnya juga adanya kondisi jalan provinsi, ya, yang baik, yang memiliki standar aspal atau standar jalan, kondisi jalan yang baik. Ini semua ini semua akan memperlancar arus transportasi. Nah, ini kemudian faktor mode, ya, mode transportasi. Nah, ini juga menjadi hal yang mempengaruhi proses transportasi. Kemudian adanya peraturan-peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan transportasi ini juga sangat mempengaruhi. Nah, ini aturan-aturan ini kebanyakan dikeluarkan oleh Uni Eropa, ya. Nah, jadi kalau di Uni Eropa itu agak ribet sedikit masalah regulasi. Jadi perusahaan logistik harus menyesuaikan ketika akan mengirim barang ke benua Eropa, karena mereka memiliki aturan yang ketat, ya. Jadi sekali lagi ini adalah beberapa kondisi yang mempengaruhi arus barang atau mempengaruhi proses transportasi barang. Baik, kita ke karakteristik armada transportasi udara, ya. Ini merupakan yang kedua setelah truk, ya. Jadi berbicara tentang transportasi udara ini mereka atau transportasi ini memiliki beberapa kelebihan, ya. Waktu pengirimannya bisa lebih cepat, ya. Kemudian biaya variabelnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya tetapnya. Ini maksudnya adalah semakin jauh jaraknya, ini akan mempengaruhi biaya transportasi. Meskipun biaya tetapnya juga biasanya kadang-kadang juga seiring dengan jarak ikut juga naik, ya. Kemudian transportasi udara ini membutuhkan terminal untuk melakukan pembongkaran barang atau bongkar muat. Nah, kalau tidak ada terminalnya, nah, ini juga tidak bisa pesawat itu mengeluarkan begitu saja kemudian naik lagi atau take off lagi begitu. Nah, ini juga salah satu infrastruktur yang membuat transportasi udara ini cukup mahal, karena tentunya ketika melakukan pembongkaran ini ada beberapa item-item biaya lagi yang harus dikeluarkan di terminalnya. Kemudian transportasi udara ini karena membutuhkan terminal tentu tidak bisa langsung mengirim barang ke pintu tujuan, ya, atau pintu rumah konsumennya atau pintu pabrik konsumennya. Tentu membutuhkan transportasi yang lain atau moda transportasi yang lain untuk mendukung pengiriman barang tersebut atau mendukung kecepatan bongkar muat. Maksudnya setelah dikeluarkan dari pesawat, barang itu kalau bisa tidak lama di terminal, langsung diangkut lagi ke tempat tujuan, sehingga bisa memenuhi standar logistik, yaitu kecepatan pengiriman. Nah, inilah beberapa karakteristik dari transportasi udara. Kemudian
armada transportasi lain, yaitu sungai, ini juga banyak digunakan di Sumatera, ya, banyak digunakan di Kalimantan terutama, Sulawesi juga, ya jarang ada. Tapi yang kalau di Sulawesi ya hanya mungkin antar kecamatan ya. Kemudian juga perahunya mungkin perahu kecil dibandingkan dengan Kalimantan, Sumatera mereka menggunakan kapal yang agak besar. Nah, jika dilihat dari efisiensi, transportasi sungai ini cukup efisien ya dibandingkan dengan transportasi yang lain dalam hal biaya. Artinya, transportasi sungai ini kalau dioptimalkan sebenarnya bisa mengurangi biaya logistik. Kalau penggunaan armada transportasi sungai ini umumnya banyak digunakan di Kalimantan ya, dan Sumatera seperti yang saya kemukakan tadi. Sehingga mereka bisa mendistribusikan barang dengan cepat, mengangkut orang dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya, dengan biaya tentunya yang lebih murah. Namun juga biaya variabelnya bisa lebih tinggi dibanding dengan biaya tetapnya ya. Jadi tergantung jarak ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, stability ya. Kemudian juga mungkin nilai barangnya yang akan dikirim melalui armada sungai ini juga semua akan menentukan biaya-biayanya atau total biayanya. Kemudian membutuhkan terminal untuk bongkar muat. Nah, ini salah satu infrastruktur juga yang harus dibangun oleh pemerintah ya, atau mungkin juga kadang disiapkan oleh swasta untuk mendukung proses bongkar muat. Nah, kalau tidak ditunjang oleh infrastruktur terminal untuk membongkar barang, maka ya bisa kita bayangkan bersama-sama bagaimana proses handling dari atas kapal ke daratan. Nah, tentunya kalau ada terminal yang memiliki spesifikasi tertentu, maka hal ini bisa membantu proses bongkar muat dan menjaga kualitas barang yang dikirim. Ya, jadi itu kurang lebih penjelasan saya mengenai karakteristik armada transportasi sungai. Nah, berikutnya ada armada transportasi melalui pipa. Nah, berbicara tentang transportasi melalui pipa ini, bisa Anda mungkin lihat di kalau Anda melakukan perjalanan ke Tanjung Karang dari Palu atau sebaliknya dari Donggala ke Palu, di beberapa kilometer sebelum kota Palu kalau dari Donggala, Anda akan melihat penggunaan transportasi pipa ini yang sebelumnya menggunakan truk untuk memindahkan material yang merupakan produk yang mereka hasilkan, yaitu batu, yang akan dibawa ke pinggir dari gunung ke ke pantai atau ke pinggir laut, atau ada terminal di pinggir laut yang telah dibuat ya. Jadi daripada menggunakan truk yang harus mondar-mandir melintasi jalan umum ya, sehingga bisa mungkin mempengaruhi tingkat kecelakaan atau peningkatan tingkat kecelakaan, maka dengan menggunakan pipa yang dibangun dengan karakteristik khusus, maka proses pengangkutan bisa lebih efektif dan lebih efisien ya. Karena hanya dialirkan dari titik tertentu di tempat penambangan, kemudian akan dialirkan turun ke pinggir pantai atau ke terminal yang telah dibuat oleh perusahaan. Dibandingkan dengan truk, pengangkutan truk dari atas gunung ke terminal yang terletak di pinggir pantai, ini membutuhkan solar ya, membutuhkan truk lagi dan seterusnya. Ini tentunya membuat biayanya ikut meningkat, sehingga penggunaan melalui pipa bisa lebih
bisa lebih efektif dan mungkin lebih efisien ya. Saya katakan pakai mungkin karena ini perlu juga penelitian lebih lanjut ya. Saya terus terang belum pernah melakukan penelitian sejauh mana perbandingan biaya tersebut ya, karena ini sifatnya case by case ya. Kemudian melalui pipa ini atau transportasi melalui pipa ini, dia juga bisa berfungsi sebagai gudang ya. Jadi semakin panjang pipa yang semakin panjang atau semakin jauh penggunaan pipa ini, maka barang yang melewati pipa tersebut bisa berfungsi sebagai gudang ya, tempat penyimpanan sementara dari titik A ke titik B. Maksudnya aliran barang dari titik A ke titik B melalui pipa. Pipa ini bisa berfungsi sebagai gudang. Kemudian kelebihan lainnya adalah tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca. Nah, ini mungkin yang biasa digunakan oleh Pertamina ya, atau perusahaan-perusahaan tambang yang lain dengan mereka menggunakan pipa. Ya, investasi awalnya memang cukup besar, tapi operasionalnya setelah investasi itu bisa cepat dikembalikan. Maksudnya investasinya bisa kembali cepat dan lebih efektif dan efisien ya dalam proses pengangkutan. Meskipun ya, melalui pipa ini kadang-kadang kelemahannya adalah kita tidak bisa memenuhi standar kecepatan, cenderung yaitu lambat ya. Tapi sekali lagi ini case by case. Kalau tadi yang saya ceritakan mengenai proses transportasi material atau produk perusahaan batu di sekitar Taipa sana di Palu ke terminalnya, itu tentunya bisa lebih cepat karena penambangannya di lereng gunung kemudian dialirkan ke bawah. Nah, ini dari sisi geografis atau dari sisi landscape ya, pengaturan pipanya tentu bisa lebih cepat ya, karena dari titik tertinggi ke titik terendah. Nah, beda lagi kasusnya kalau misalnya Pertamina mengebor di titik A, kemudian mereka ingin mengirim ke titik B, ya, yang posisinya mungkin sama ya di daratan, geografisnya juga sama, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kecepatannya. Ya. Terkadang lambat ya dalam prosesnya dibandingkan dengan yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian di dalam melakukan pengiriman barang ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. Persiapannya itu mengenai pertama dokumentasi ya. Dokumentasi perlu dipersiapkan, kemudian aktivitas pengelolaan daripada pengiriman barang itu perlu disiapkan dengan baik, diperhatikan, dikontrol ya. Kemudian transportasi inbound atau masuk dan keluarnya barang ini perlu juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian pemilihan armada pengiriman ya atau moda transportasi yang tepat ini bisa menyebabkan atau bisa dijadikan sebagai sumber penghematan ya. Maksud saya dengan pemilihan armada transportasi barang yang tepat untuk satu barang berdasarkan pertimbangan geografis dan lain-lain yang tadi saya sebutkan di slide-slide awal, maka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan logistik ya, dalam melakukan pengiriman barang. Kemudian outsourcing transportasi ini sudah mungkin saya sudah pernah sampaikan dalam video-video saya sebelumnya atau kelas-kelas Zoom sebelumnya, di mana terkadang perusahaan logistik akan mengalihkan ya proses pengiriman ke transporter lokal.
atau perusahaan logistik lokal agar kecepatan pengiriman bisa terpenuhi dan bisa sharing capacity ya dengan perusahaan logistik lain, sehingga tujuan pengiriman bisa tercapai ya. Kemudian kontrak ya, jika ada kontrak, ini perlu disiapkan. Kalau misalnya ingin menggunakan outsourcing transportasi atau pihak ketiga yang akan mengelola logistik, ini perlu dipersiapkan kontraknya dengan baik ya, sehingga tidak ada atau bisa mengurangi lah potensi konflik yang kemungkinan terjadi ke depan ya dalam proses pengiriman transportasi. Karena terkadang ada hal-hal yang tidak tercover dalam kontrak, ini bisa menimbulkan konflik nantinya. Jadi kelihayan atau kecakapan dalam penyusunan kontrak dengan mempertimbangkan hal-hal atau resiko-resiko yang ada, kemudian dilakukan negosiasi, didapatkan kesepakatan, dan kemudian dilakukan pendatangan kontrak, dan semua pihak harus mematuhi kontrak tersebut ya. Dengan melakukan hal tersebut tentunya bisa mengurangi resiko-resiko ya yang kemungkinan akan dihadapi ke depan dalam proses pengiriman, sehingga kontrak ini juga tidak bisa disepelekan ya. Nah, kemudian transportasi berikutnya yaitu transportasi kereta api. Nah, ini tadi saya sudah singgung di awal juga mengenai transportasi kereta api ini dibandingkan dengan truk ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kelebihannya kapasitas daya angkutnya itu bisa lebih besar dari truk ya. Kalau truk mungkin satu truk itu satu kontainer atau bisa jadi 2 kontainer, tapi kalau menggunakan kereta api kontainernya bisa lebih panjang ya, bisa puluhan kontainer ditarik oleh oleh kereta api. Nah, kemudian dari sisi biaya, ini kadang-kadang biaya tetapnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya variabelnya. Kemudian harus ada terminal bongkar muat. Ini salah satu kelemahan, harus ada semacam terminal yang dijadikan tempat untuk bongkar muat. Jadi tidak sembarangan tempat berhenti kemudian menurunkan barang ya. Nah, ini kekurangannya transport kereta api. Beda dengan truk, dia bisa mengcover door to door ya, istilahnya begitu. Jadi dimanapun lokasi asal bisa ada akses masuk ke dalam pintu tujuan pengiriman, itu bisa dilakukan dengan truk. Sebaliknya kalau kereta api tidak bisa ya, dia harus ada terminal terlebih dahulu. Sehingga apa? Jika ada moda transportasi yang membutuhkan terminal, tentu akan disupport juga oleh angkutan darat. Nah, dalam hal ini kereta api harus dikawinkan dengan truk ya, karena kalau tidak dikawinkan prosesnya, maka kontainer yang diangkut atau liquid atau cairan yang diangkut pada tabung-tabung yang diangkut oleh kereta api hanya akan tersimpan di terminal saja. Jadi yang kata lain, proses transportasi ini membutuhkan moda yang lain untuk mensupport atau menghubungkan dengan tujuan akhir daripada proses pengiriman barang ya. Kemudian kalau kita perhatikan di slide ini ya, di slide ini dari sisi biaya, maka pengiriman menggunakan air ya, menggunakan angkutan menggunakan angkutan sungai atau laut, ini bisa lebih rendah ya. Ini saya kutip dari Transearch ya, database United States.
mereka mengklasifikasi bahwa yang paling rendah itu adalah angkutan yang berbasis angkutan yang berjalan di atas air, begitu ya. Kemudian rail unit, ada rail carload, rail intermodal, kemudian truck, kemudian air kargo. Nah, air kargo ini lah yang paling tinggi ya dibandingkan dengan moda-moda transportasi yang lain. Ini kasusnya terjadi di Amerika ya, yang saya kutip. Jadi air kargo ini bukan air kalau kita dalam bahasa, jadi air ini adalah udara ya. Jadi kargo udara lah yang merupakan jasa transportasi yang cukup mahal ya. Ini juga terjadi di Indonesia sebenarnya ya. Tapi ini kasusnya ada di Amerika. Kemudian kalau kita lihat di sini di grafik ini ya, kalau kita perhatikan untuk jangkauan jangka pendek atau jaraknya itu jarak pengirimannya pendek, maka pilihannya yaitu melalui truk ya, menggunakan truk. Kalau dilihat dari sisi transportation cost per unit atau biaya transportasi per unit, itu pilihan paling bagus adalah menggunakan truk ya, atau berada pada titik D1. Kemudian kalau ingin mengirim barang lebih jauh dari jangkauan dengan titik, dengan kata lain darat ya, maka pilihan lainnya adalah kereta api, yaitu pada titik D2. Kemudian kalau ingin mengirim dengan jarak yang lebih jauh antar benua, antar pulau, maka angkutan laut atau feri atau angkutan sungai merupakan pilihan yang tepat ya, yang tepat untuk mengirimkan barang. Seperti itu perbandingannya. Nah, saya kira ini akan ditanyakan di kuis ya. Baik, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan nanti pertanyaan-pertanyaan kuis dilihat di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan mengenai transportasi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau mungkin di komentar di bawah video ini. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan.